Hai, gue Faisal dan gue mau ngenalin temen gue. Dia adalah fotografer, videografer, makeup artist. Bukan. Bukan. Siap. Halo Mas Bro. Kok makeup artis? Istrinya ya. Istrinya makeup artis, betul. Oke. Kalau saya tuh lebih ke fotografer, videografer, editor, sama manusia. Masa batu. Mas, oke. Pengen nanya mungkin perihal fotografi karena di era sekarang ya, era sekarang ini dunia fotografi ini sepertinya digandrungi oleh para kabula muda. Kabula muda. Gitu. Yes. Itu kan mungkin bisa ceritain dulu sih ya, gimana lu bisa terjun ke dunia fotografi yang kayak gini. Diceritain nih? Iya, ceritain boleh. Gila, panjang banget ceritanya. Boleh, ya yang deket aja lah. Sebenarnya sih kalau dari perjalanan awalnya, sebenarnya kita nemuin atau terjun di bisnis wedding fotografi ini, jujur aja sebenarnya nggak sengaja. Nggak sengaja karena memang sebenarnya dari dulu emang udah motret, udah seneng motret dari sekolah, dari SMK kita udah sering pegang kamera tuh, udah mulai motret nggak jelas lah, motretin semut, motretin ini tuh. Yeah. Cuma pas setelah mikro gitu ya. Iya, makro. Setelah itu masuk ke dunia kerja. Cuma kerjanya memang pada saat itu bukan di fotografi. Emang dulu tuh saya juga warnet. 2012 lulus SMK, saya coba buat cari kuliahan dulu. Cuma kesana kemari udah lewat SNMPTN itu nggak ada yang masuk dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah deh kerja aja. Cuma kerjanya deket-deket rumah. Akhirnya jaga warnet tuh. 4 tahun gue jaga warnet. Cuma memang di warnet itu ada jasa fotografi juga gitu. Cuma bukan fotografi yang layanin wedding, nggak. Cuma foto studio, foto buat pas foto gitu. KTP, Oke, iya. 4 kali 6, 2 kali 4. Kayak yang di fotokopian gitu ya. Itu. Nah kebetulan kita yang ngopret. Gitu, kita yang motretin, kita yang editin. Akhirnya mulai di situ agak mulai banyak belajar tuh. Belajar dari mulai motret, terus iseng-iseng belajar video. Itu tahun 2012 sampai 2015. 2012 tuh nggak jadi kiamat berarti. Enggak, itu ada filmnya anjir. 2012 kiamat. Ya, sampai 2015 kita di situ udah ngerasa mulai kayak bosen. Hidup 4 tahun di warnet capek ya gitu, tiap hari karena kerja pagi gitu ya. doang. Iya, saya jadi pagi juga. Kayak robot lah gitu. Iya. Dan tiap hari bangun jam 10 berangkat, jam 10 malam pulang, bangun lagi gitu terus. Akhirnya udah ngerasa kayak bete, capek, ngerasa kayak udahlah, cabut aja, nggak tahu mau kemana. Selesai dari situ, kita mulai keluar dari warnet, nggak tahu tuh pengangguran kita. Cuma pada saat itu ada satu guru yang dia nawarin, lu kan bisa motret katanya, motretin nikahan kita lah katanya. Boleh kata situ, hayo. Itulah. Iya, nah awalnya dari situ. Oke. Nggak ada kamera, nggak ada laptop, nggak ada komputer. Akhirnya kan minjem tuh punya temen. Oh iya kamera ya. Kamera minjem punya temen, lighting punya temen. Kebetulan pada saat itu juga komputer belum ada, laptop belum ada, ngeditnya di warnet itu. Jadi masih kerja di warnet? Enggak. Kondisinya? Udah enggak? Udah oh berarti selesai. Numpang aja di situ? Numpang aja, main warnet aja 2 jam gitu kan. Oke. Main warnet 2 jam tapi ngedit foto. Gue kirain di operator gitu di situ gitu loh. Main 2 jam ngedit foto. Oh gitu. iya. Foto kayak gitu. Nah, cuma berawal dari situ kayak ngerasa setelah selesai itu kan jadi tuh foto, kirimlah, kasih. Dikasih lah uang tuh. Wih, sabi nih. Lumayan nih. Pada saat itu masih dibayar berapa ya? Kalau nggak salah itu 400 atau 500 lah. Tapi kan kondisinya lu tuh nggak expect apapun kan di situ. Nggak expect apapun, kita cuma ngerasa karena itu guru gue sendiri. Iya, terus iya. yaudahlah bantuin aja gitu. Masa iya sih sama guru sendiri, betul gurunya deket banget kan dulu waktu sekolah tuh. Jadi udahlah ayo
kita bantuin, tapi nggak expect dibayar pada saat itu 500, 400 itu gede. Iya, Itu 2000 berapa? 2016 berarti ya, iya. 2016 itu lumayan gede. Akhirnya dari situ kepikiran, apa mainan ini aja kali ya, Lanjut kan. kali ya. Lanjut kali ya. Pas kebetulan si guru ini, dia juga akhirnya setelah dari nikah, dia ngajakin tuh bisnis juga. Kita bikin WO aja ya ikut. Waduh, jauh. Iya. Karena dia kan setelah nikah tuh tahu tuh budget segala macem pernikahan. Iya, benar. Tenda segini, dekor segini, Iya, makeup benar, segini, benar. foto segini, hiburan segini. Akhirnya dia ngerasa, kita juga buka aja lah. Iya. Kebetulan diajak sama guru ini nih, namanya tuh Pak Eko. Iya. Diajak sama Pak Eko. Akhirnya Pak Eko masuk jadwal 1, 2, 3 lumayan nih. Berawal dari situ tuh akhirnya. Jago Pak Eko. Itu dia. Gue juga diriin ini nih brand RGB ini sama temen sendiri. Dia kan yang punya kamera, dia yang punya lighting alat. Kebetulan saya nggak punya. Yuk bikinlah. Akhirnya 2016 bikinlah tuh namanya. Dulu tuh RGB Studio. RGB Studio. Belum RGB Story. Dulu RGB Studio, iseng-iseng aja. Nama RGB tuh dari mana? Yang nanya kan ketika sekarang klien pada, Kak RGB tuh apaan sih? Gitu. Kalian tahu ini nggak? Tahu lighting nggak? Iya. Red, green, blue, ya. ya. Itu lighting kan. Awalnya sih kita waktu itu, kita bikin brand fotonya apa ya? Nggak tahu nih apa nih. Tiba-tiba pas kita di komputer mau ngeprint, pilihan tuh kan ada RGB, ada CMYK kan, warnanya tuh Random yang banget. apa gitu, Random kita banget. pilih RGB kayaknya nih. RGB karena lebih digital, karena Itu bukan percetakan. Kalau cetakan mungkin harusnya CMYK. Iya, kita kan ngeprint di printer kan pakainya RGB biasanya. Iya. Nah itu aja RGB, ya udah RGB apa? RGB Studio lah, ya ada studionya gitu kan. Padahal kita nggak punya studio, ya udah fix lah, terbentuklah itu RGB pada saat itu. Jadi ya mulai dari situ 2016 mulai aktif. Habis itu di 17, 18, 19 itu kita masih ya proses pencarian jati diri lah ya. Kayak kita banyak belajar sama teman-teman, sama komunitas, sama workshop-workshop yang ada juga. Pada situ memang belum banyak workshop di Indramayu. Kita sampai kejar ke Cirebon, ke Kuningan. Sempat kita juga ke Bandung ada gitu kan. Jadi masih belum banyak workshop 2017-18. Akhirnya ya udah kita kejar kemana-mana. Habis itu barulah di 2019 dengan PD-nya kita ngadain mini expo di Barak Cafe. Pameran ya. Pameran, cuma karena kita nggak kuat sendirian. Iya. Kita ngegandeng tuh, ada sama Uplotus, itu brand foto juga. Iya. Sama Deswi Jayanti. Ali ya. Ali, Oke. sama Deswi Jayanti Make Up yang kebetulan sekarang jadi istri saya. Iya. Jadi Strategi Bapak seperti itu sepertinya ya. kayaknya sebenarnya bukan strategis ya, dibilang kebetulan aja. Iya. Kita juga nggak expect sih dari situ, mungkin awalnya kedekatan dan lain sebagainya, ini jadi sekarang. Nah di 3 brand itu bikinlah mini expo situ di Barak kan, Barak Cafe. Pada saat itu emang belum ada satupun mini expo ataupun bahkan wedding expo di dalamnya nggak ada sama sekali. Jadi kita iseng-iseng, yuk mini expo 3 brand ini kita collab. Habis itu kita taruh booth di situ selama kurang lebih 2 minggu. 2 minggu, lama juga. Lumayan sih, ada banyak yang datang gitu kan. Barak kan pada situ kafe Barak kan lagi hitsnya rame-ramenya ya, 2019-an tuh. Jadi kita sengaja taruh di situ karena target pasarnya juga Barak kan yang datang banyak kan bukan yang menengah lah ya, iya, intinya menengah atas gitu kan. Jadi mereka pada datang, ada apa ngeliat iseng-iseng. Lumayan dari situ memang 2019 titik baliknya emang. Jadi mini expo yang kita bikin itu emang ngefeknya di tahun berikutnya. Iya betul. 2020. Betul. 2020 tuh kita mulai, nah itu dia melek kan akhirnya. Banyak banget belajar ini itu dan alhamdulillah sih dari 2020 kita bentuk tim yang mulai solid sampai sekarang di 2025 itu tim kita masih sangat
dibilang solid, iya. Cuma memang ada 1-2 yang keluar masuk, tapi ya memang tim inti kita udah udah jadi banget gitu sampai sekarang sih. Oke. Kurang lebih gitu. Ketika 2020 itu kan COVID ya? Ya, COVID. Itu gimana? Nah, ini juga nih. Kita dengan PD-nya 2020 Naikin harga? Oh, enggak. Mulai rekrut 2-3 orang Oke, udah mulai. buat tim. Di 2021 itu COVID. COVID udah total kan itu. Iya, nggak bisa iya, apa-apa. lockdown dan lain-lain Mampus kan. kita. Iya. Aduh, udah baru ngerekrut lagi Mampus gitu. kita, anak-anak baru direkrut nganggur gitu. Kita ngapain kita? Iya. Itulah Mas, ngapain kita? Akhirnya kan ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, emang itu hari libur dunia gitu kan. Iya, bener. Jadi nggak bisa Selama 2 tahunan ya. selama hampir setahun lah. Setahun lebih. Enggak setahun juga sih. Memang secara Karena masih ada akad-akad gitu. Iya, secara wedding normalnya itu memang kurang lebih 1 tahun itu kita nggak bisa normal. Iya. Kalau dari masa COVID berlangsung berapa bulan gitu ya, COVID tuh kalau nggak salah Maret April itu udah mulai ada ini kan pembatasan dan lain sebagainya. Kurang lebih 3 bulan setelah COVID itu baru tuh ada sedikit aturan yang boleh wedding tapi akadnya aja, cuma harus dengan protokol dan lain sebagainya. Itu mulai jalan. Cuma dari situ memang imbasnya gila-gilaan banget. Bahkan bisa dibilang dari situ harga wedding udah mulai kacau. Iya, Gitu. betul. Pasca COVID, jujur aja kita ngerasain kayak ini nih harga udah gak kayak dulu. Susah jualannya. Karena gimana pun orang punya rate tinggi atau brand-brand yang di Indramayu ya, brand-brand gede, itu semuanya jadinya ya mau gimana lagi? Turun lagi gitu kan. Turun lagi karena ya kita nggak bisa ngelawan gimana ya? Nggak bisa ngelawan arus lah. Arusnya lagi ke bawah COVID semua, jadi kayak gitu mau nggak mau akhirnya kita nyesuaiin. Karena emang pada waktu itu hampir semua entertain semua kena semua impact-nya. Betul. Intinya industri kreatif itu udah semuanya down banget lah itu. Semua dampaknya kacau. Sampai sekarang sih mungkin bisa dirasain karena kita dari 2019 coba nge-branding harga, nge-branding brand kita dan lain sebagainya. Udah lumayan enak, tiba-tiba di-dropin kayak gitu. Jadi buat ke arah kayak sebelum COVID tuh udah berat banget. Sampai sekarang kayak ya udahlah kita jalan dulu aja dengan harga yang masih cukup lah, tidak overpriced dan lain-lain. Enggak overpriced sih. Menurut saya Indramayu terjangkau banget. Iya betul. Indramayu terjangkau banget. Nah, terus untuk yang sekarang nih kan banyak sekali anak-anak muda yang mencoba peruntungannya lah di dunia fotografi, khususnya wedding. Menurutmu gimana, Mas? Apalagi yang mungkin ini banyak banget bahkan jadi kayak obrolan tongkrongan lah ya, perihal harga gitu. Anak baru harganya murah, gitu loh. Yang kayak gitu-gitu tuh gimana? Kita sih ya jujur ya sebelumnya kita agak acuh sih sebenarnya. Iya. Sama hal-hal kayak gitu karena emang sudah terbilangnya ya memang hukum alam gitu. Kalau kita di dunia bisnis akan selalu ada pesaing baru, orang baru, para pemain baru. Kita akan terus beregenerasi gitu kan. Ininya persaingannya. Kita ngerasa dulu tuh kayak acuh bodo amat, banyak pesaing dan lain sebagainya juga. Ya udah gitu. Sehat aja lah. Selama branding kita oke, terus kemudian portofolio kita bagus, terus kita service kita oke, kita ngerasa ya udah santai aja lah gitu. Cuma memang pas anak-anak Gen Z yang sekarang udah mulai terjun ke sini, terus seperti yang dibilang tadi, Pak Aisal bilang ini anak baru harganya murah, dan lain sebagainya. Ya, itu kan stigma normal guys. Iya, normal. Kita jadi akhirnya kita kena efek dominonya. Iya, efek dominonya gimana? Jadi katakanlah kita pemain lama, kita orang lama yang main dari 2000 belum zaman digital lah. Iya. Bisa dibilang ya Instagram 17-18 lah ya. TikTok tuh ya belum se-hype sekarang. Iya. Itu kita
ngerasa dari lama ngasih rate harga tuh udah wah bolak-balik lah kalau bahasa orang sininya mah, udah sebisa mungkin kita pasang harga tuh sehebat mungkin gitu. Tapi setelah anak Gen Z masuk, mereka baru jual harga yang murah dengan gear yang bagus dan mahal. Hasilnya juga udah nggak dibilang jelek ataupun biasa, udah bagus sekarang, bagus. Anak-anak sekarang bagus banget. Cuma yang dikasih anak-anak sekarang itu ya itu dia murahnya ini. Ini yang akhirnya kita ngerasain, wah ngefeknya ke kita juga. Ngefeknya ya itu. Sekarang gini, banyak pemain baru, para pemain-pemain lama dengan rate harga yang bisa dibilang oke lah agak di atas mereka. Ini agak mulai terpengaruh karena nggak cuma kita yang banyak pendatang barunya, nggak cuma fotografi juga yang banyak pendatang barunya, dekorasi juga banyak orang-orang baru, orang MUA juga banyak orang-orang baru, termasuk WO, wedding organizer sekarang banyak banget lagi ngejamur yang baru-baru. Otomatis ekosistem ini akhirnya terpengaruh juga karena rata-rata orang-orang baru atau brand-brand baru, mereka gimana sih caranya supaya mereka bisa naik atau bisa dapat klien dan lain sebagainya kalau nggak ngasih harga promo. Promo yang murah-murah, promo yang potongan bonus-bonus ini itu yang sebanyak itu. Terus kemudian pada akhirnya vendor-vendor lama juga yang nggak cuma dari fotografer, ada dekor, ada MUA, ada WO dan lain-lain. Akhirnya mereka juga agak sedikit ngikut nih, oh itu ada yang lebih murah, sedangkan yang ini agak lebih mahal. Sedangkan di dunia bisnis kayak gini selisih 100-200 juga lumayan. Oh ya? Ih. Selisih 100-200 kalau dikali, oh iya sih bener. Iya sih. Dia kan maksudnya akhirnya vendor-vendor yang lama agak mulai, Mas, yang itu sekarang harganya segini loh. Wah, tapi gitu ya. Iya. Aduh. Kok nggak kayak itu aja gitu? Itu kan lebih murah. Itu dapat harga segitu, disuruh dapat sinematik, udah dapat kulkas AC dan lain sebagainya gitulah. Banyak banget. Jadi kayak, hah? Iya, kita ngerasa kok gitu ya. Pas dilihat hasilnya emang bagus gitu. Ini bagus hasilnya, tapi emang kok jualnya di segitu. Kita jadi ngerasa, wah, akhirnya si vendor-vendor perlahan-lahan dulu yang emang kita banyak banget kerjasama, akhirnya mulai satu persatu agak mulai geser, mulai geser lagi, dan akhirnya itu dia yang kita bilang kena kita efek dominonya. Jadi nggak cuma kita aja, semua vendor yang terlibat di wedding banyak banget, yaitu catering, MUA, dekor, WO dan lain sebagainya, itu akhirnya terpengaruh juga. Makanya lu nggak ini ya perihal tentang harga kayak gitu ya? Iya sebenarnya balik lagi, kita kan sebenarnya nggak bisa nyalahin mereka yang mau jual murah, mereka yang mau jual mahal dan lain sebagainya, itu sah-sah aja gitu. Itu hak-hak mereka, silakan mau jual murah, mau jual mahal. Sebenarnya kita balik lagi, saya sih percaya dengan kualitas pelayanan, terus kemudian konsistensi kita, itu sih yang akan ngebikin kita tetap bisa eksis. Kalau kita bisa jaga kualitas, jaga eksistensi kita, terus kerjasama kita, pelayanan kita, yaitu yang akan bikin jadi kita tetap bertahan di industri ini. Bijak sekali gitu. Bapak. Keren. Oke. Kalau Asihab itu kan foto ya sebelumnya. Ya. Foto. Terus sekarang ngambil video juga. Video juga. Berarti, nah dari foto ke video itu susah nggak sih untuk shiftingnya? Enggak juga sih. Yang susah tuh lebih ke ngeditnya. Mager, males. Lucu banget ini ya. Sebenarnya penyakit fotografer sama videografer itu ngedit. Penyakit yang ngedit, semua di lapangan orang semangat. Iya. Karena itu kerja kan, kerja. Seru, gitu kan. seru ketemu orang banyak. Banyak, seru-seruan di wedding gitu kan. Apalagi wedding tuh udah ada musik dan lain sebagainya. Kita pasti seru seneng. Iya. Cuma setelah itu pulang, anjing. kayaknya di weddingan itu
vendor yang kerjanya itu berkali-kali fotografer apa videografer. Yang lain tuh udah kerja di hari itu aja. Kita kerjanya iya bener. Kita Kalau hari dekor hari itu juga beres. Iya, kita hari H kerja. Iya. Pulang tetap bawa kerja. Iya pulang. Lucu banget. Pulang edit lagi ya. Pulang edit lagi. Aduh. Belum ada revisi lagi. Iya. Belum kalau misalkan ada yang permintaan ini itu panjang. Ada yang lucu nggak permintaannya yang aneh-aneh? Ada. Mas dikasih bling bintang-bintang gitu-gitu. Enggak. Enggak. Pada saat itu ada ya. Jadi yang request malah orang tuanya. Mas, bisa nggak nanti foto istri saya dikurusin? Ini bukan pengantinnya loh ya. Ini orang tua pengantinnya yang dia tiba-tiba nelpon, Mas aku orang tua yang nikahan kemarin. Iya. Oh iya ada iya, apa siap. Pak? Katanya, ini Mas mohon bantuan katanya. Saya kan kemarin kan foto tuh kenang-kenangan banget katanya. Pengen banget dicetak gede, tapi tolong minta bantuannya bisa dikurusin guys istri saya. Kata saya, Pak, kalau dari sekian ratus banyak foto dikurusin semua. Kalau satu sih nggak apa-apa ya mungkin ya. Kita nggak bisa. Kata saya. Kita tuh seleksi foto tuh Pak ratusan dari ribuan foto. Iya, Kalau mau dieditin semua kita apa? Kata saya. Bapak pilih aja satu foto mana. Iya. Yang mau dicetak yang mana? Yang mau diedit kita editin satu. Iya. Sampai langsing. Boy. Iya. Bayarnya berapa katanya Pak? Udah nggak usah bayar kalau satu foto Mas. Gitu. Tempelin ke bapaknya. Nggak usah bayar. Gila kan istri dia yang gede, kita yang suruh kurusin. Oke, jadi tapi bisa kan di kayak gitu ya? Bisa sekarang kan semua teknologi. Photoshop, itu udah AI-nya udah luar biasa. Teknologi. Ya, itu gampang banget sih sekarang kalau misalkan mau kecilin badan, mau gedein badan, mau ngilangin orang, udah bisa. Sebenarnya balik lagi kalau dari foto ke video gampang gampang susah. Tapi emang kalau kita udah ada basic fotografi, terus kita geser ke video, ya itu memang terbilangnya progres kesusahannya tingkat susahnya nggak terlalu banget, kecuali kayak kita belajar dari nol banget ya. Nggak tahu nih fotografi kita pengen langsung belajar video enggak, karena di videografi emang basic dasarnya itu ya segitiga exposure itu kan, iya, pemasangan dari alat dan lain sebagainya. Kalau untuk selebihnya kayak kreativitas, terus kemudian ide-ide dan lain sebagainya itu kurang lebih memang sama kayak fotografi juga. Bedanya mungkin memang kalau di videografi kan karena gambar gerak, jadi mau nggak mau kita ceritanya lebih kompleks. Kayak ada cerita yang harus lu kalau foto kan emang still ya, diem gitu. Udah mereka jepretin suatu momen yang udah diem gitu akhirnya hasilnya. Nah kita harus gerak dan lain sebagainya. Itu agak yang lebih apa ya, menantang lah kalau kata kita. Video agak lebih susah dikit sih ketimbang foto. Buat saya video agak lebih tingkatnya agak lebih susah dikit. Karena editingnya, karena foto kita nggak terlalu terpengaruh dengan musik. Kalau video kaitannya sama audio, sama musik dan lain sebagainya itu berat banget, nggak bisa dipisahin. Kalau udah video dia juga harus ada audionya biasanya. Jadi nyari musik sehari, ngedit 2 jam gitu ya. Yes. Jadi pokoknya masalah banget audio, audio musik kayak gitu-gitu ya. editing. Memang itu sih susah banget. Orang kira kenapa video biasanya hasilnya agak lamaan dikit dari foto, karena nyari musiknya 3 hari. semua sih kayaknya editor kayak gitu ya. Betul. Nah terus kalau sekarang berarti gearnya apa? Sony, Fuji, Canon? Kita ini ya, kalau gear sebenarnya dulu kita make dari awal Canon. Kita masih pakai Canon. Terus di masa-masa 2017 sampai 19 itu kita masih terus nyoba nyari-nyari ya. Sempat ganti Canon, sempat ganti ke Nikon, habis itu ke Sony, habis itu kita balik lagi ke Canon lagi, dan sampai sekarang mungkin karena memang cocoknya di Canon. Kita ngerasa nyamannya di Canon, terus juga dari tone warna dan
lain sebagainya, kayak kita emang udah jodohnya sama Canon. Oke. Sebenarnya sih kalau dibilang gear apa aja sih kita. Apa aja ya, Karena sempat juga kita kayak kalau udah lagi kehabisan alat, kita mau sewa ke tempat lain ya kita ngambilnya yang Sony. beda dari Canon. Ada Sony, yang tersedianya lagi ada Fuji ya. Kita sikat-sikat aja. Tapi memang Paling nge-tweak kalau warnanya aja. iya kalau secara klik kayaknya kita kliknya sama Canon. Kalau di foto. Ya. Video dulu sih video pakai Canon juga. Cuma sekarang kita lagi pindah di Sony. Sonai. Sony memang ya, akhir ini juga gue kepikiran. Sony emang apa ya? Terjangkau. Dibanding Tapi Canon. emang bener sih terjangkau sih Sony. Buset dah daripada Fuji. Iya. Saya Fuji pakainya masalah. Ini Fuji ya? Terpujilah, nggak apa-apa. Terpujilah dengan gear-gear dengan Saya harga juga mahal. Iya, saya juga ditawarin sama temen tuh, cobain Fuji kan buat video tuh. Enak nih, udah ada ini ya kan. Harganya mahal banget. Iya, di Fuji ada apa sih namanya? Film simulationnya ya? Film simulation ada banyak. Ada banyak ya? Iya. Cuma katanya nggak perlu degrading, ini itu udah enak katanya Fuji. Iya. Cuma nantilah. Sony-nya belum dijual. Mau cobain? Pinjem ya? Iya. Masalah gear itu kan soalnya kalau yang teman-teman videografer itu bahkan bilangnya itu adalah sebuah agama. Iya. Karena kalau misalkan lu ganti bodinya doang, lu ganti lensa-lensa semua, ampun Iya, dah. walaupun memang Bener, ada banget. adapter lensa ya, Iya, cuma iya, ya tetap aja kan tidak senyaman Oh, lensa Fuji native. kagak ada adapternya, susah nyarinya. Nyari susah banget. Emang sih nggak senyaman dengan lensa native-nya gitu dibanding pakai adapter. Kita aja ngerasa yang ini kan kita mirrorless, kita pakai yang sekarang lagi EOS R tuh anak-anak foto tuh. Itu tetap kan kita pakai lensa adapter buat lensa EF gitu kan, karena lensa RF agak harganya nggak masuk akal gila. Jadi kita masih tetap pakai lensa EF, pakai converter ya. adapter itu masuklah ke mirrorless. Iya, secara fokus ya emang enak-enak aja ya. Cuma dibanding yang kita nyobain pakai lensa native RF-nya itu emang agak beda sih. Lagi ngide apa sih sebenarnya Canon itu berubah? Nggak tahu. Itu Ya mungkin karena Sony sih gara-garanya mirrorless sih. tolong coba dengar. Iya, nggak tahu tuh. Repot banget. Ikut-ikutan jadinya kan. Repot. Udah mah varian lensanya di RF tuh yang murahnya sedikit. Yang mahalnya banyak. Udah mah yang basic bodinya kan harganya juga masih lumayan dengan fitur yang biasa aja. Itu dia sebenarnya. jadi roasting kamera aja. Iya sih. Maaf kalau ditonton sama Canon. Enggak, saya cinta Canon. Tapi saya punya kaos Nikon. Love and hate relationship berarti. Love ya? and hate relationship. Betul. Oke. Ada proyek apa nih ke depannya? Siapa tahu ada proyek egois lu untuk bikin suatu hal yang jauh dari apa namanya? Jauh dari Wedding. zona nyaman lah ya, jadi dari wedding lah ya, dari wedding gitu. Apa ada nggak bersama teman-teman RGB yang lain? Kalau project sih kayaknya kita tuh, kalau saya sendiri ya project ego, saya masih tetap suka bikin film. Punya ada nih film-film yang harus saya bikin. Repot banget masukin di sini. Boleh, tapi nanti ditampilin. Nanti tampilnya, Ya, ini ya, film-film yang udah pernah kita bikin. Siap. Ada kurang lebih 7 film, semuanya pendek. Sabi bisa lah. Tapi kalau untuk project ini ya, project di luaran wedding, biasanya memang kita ngerjainnya film. Film kadang suka ada tawaran bikin video klip dan lain sebagainya. Cuma yang kita suka garap itu film. Karena bagi kita film agak lebih sangat menantang banget. Itu keluar dari zona nyaman kita. Ditambah di film juga kadang saya suka malah dapat ilmu baru. Dapat teknik baru gitu kan. Kayak kemarin tahun kemarin 2024 kita dapat project film panjang dari salah satu PH di Cirebon, namanya Pinesti. Filmnya nanti ada ya ini ya. Ada. Aduh, oke. Itu kita yang kerjain. Kita baru banget ngerjain film panjang dengan durasi 1 jam 40 menit outputnya ya.
Iya, itu film-film banyak. Itu kerjanya emang berapa? 3 bulan kita kerjain. Anjing. 3 bulan. Dari mulai apa ya, syuting, terus kemudian post produksinya aja sendiri itu 3 bulan. Ya, karena ya masih kita sendiri semua yang kerjain, semuanya manualan. Jadi belum ada apa bagian-bagian sendiri. Oke. Misalnya kalau di film kan yang khusus bagian coloris, grading ada sendiri, bagian yang sound ada sendiri, bagian yang editing ada sendiri. Nah, itu kita semua yang kerjain. Jadi emang all in one lah ya. Bayarnya gede kan. Gede banget. Harusnya Gede banget harusnya. harusnya gede banget. Jadi saya harus belajar audio lagi, belajar grading lagi, belajar banyak hal lagi gitu. Cari musik yang aduh super duper bikin pusing. Justru kadang nikmatnya di situ sih. Nikmatnya bisa lu kayak overcome itu gitu loh. Iya. Karena setelah selesai itu terus kemudian berlalu, kita akan rindu banget sama masa-masa gitu lagi. Iya, kerepotan itu ya. Iya, syuting di hari sampai malam, sampai sama teman-teman di set sampai pada capek. Dan bisa dinikmatin di mana itu videonya? Apanya? Filmnya. Di YouTube ada. Di YouTube ada. Nanti tampilin linknya. Oh, boleh. Ada, nanti saya taruh di deskripsi ya. Asik. Iya. Boleh, Cuma boleh, ini film sama produsernya dia dipecah jadi berapa episode gitu. Oh, I see. Kalau nggak salah 6 atau 7 ya. Oke. Dengan durasi 15 menitan. Berarti nanti ke depannya next lu bakal bikin film lagi? Pengennya sih gitu. Pengen gitu, tahun 2025? Iya, soalnya ada istri juga kebetulan kan dia MUA, kadang suka ada project pendek, film-film pendek yang dia nampilin kayak gitu tuh, karakter tokoh. Dia jualan makeup kan, dia juga makeup si tokohnya gitu. Suka bikin project-project itu film. Nah, ada kemarin 2024 ada satu project yang tertunda, pengennya dieksekusi lagi nih. Project ini nih. Udah sempat casting, terus kemudian dapat pemerannya, tiba-tiba pas mau eksekusi cancel tuh. Gara-gara orang tuanya. Gara-gara orang tua si talentnya. Ada aja ya. Iya. Kayak gitu. Project sih udah di luar itu kita film biasanya. Oke, siap. Dan untuk yang terakhir, statement lu terakhir untuk anak muda yang mungkin mau ke ranah wedding atau ranah kreatif, apalagi khususnya fotografi dan videografi, apa? Jangan. Biar kita nggak banyak saingan. Hai kalian anak-anak muda yang mau terjun di industri wedding, saya bilang jangan. Harga alatnya mahal, cari klien itu susah. Bijaksana. Ditambah kalian kalau main ke sini jualnya murah. Jangan, duitnya susah. Mending kalian jadi PNS, cari kerjaan yang lebih tetap, karena fotografer wedding itu suka dianggap gak penting, penghasilannya gak tetap. Iya. Tidak dipercaya oleh mertua. Dipercaya calon mertua. Pokoknya jangan jadi fotografer wedding. Oke. Tapi enggak sih. Itu hak kalian sih, tapi saya bilang jangan. Ya, jangan, konsisten. Enggak, ya sebenarnya sih gini, kalau buat kalian yang pengen mau terjun di industri wedding, sekarang kan platform buat belajar tuh banyak banget. Generasi sekarang sebenarnya sangat dimudahkan dengan media belajarnya. Kayak kalian mau belajar kamera, nyari di YouTube gampang, mau belajar settingan dan lain sebagainya itu nyari di YouTube udah bisa banget. Workshop juga sekarang online banyak banget, workshop fotografi, videografi dan lain sebagainya. Kalau saran saya, kalau kalian mau start mau main di industri wedding ini, fotografer wedding, cobalah belajar basicnya aja dulu, belajar motret, suka aja dulu sama motret, suka aja dulu. Terus baru kemudian ketika kalian udah mulai masuk ke wedding, kalian mungkin harus nggak cuma gini ya, di wedding tuh nggak motret aja yang harus dikuasai. Komunikasi. Yes, salah satunya komunikasi, salah satunya marketingnya juga. Percuma kamu bisa motret bagus, tapi kamu nggak bisa cara jual fotonya. Jadinya murah terus. Iya.
Terus saran saya ikuti banyak workshop. Kalau misalkan di sini nggak ada, online tuh banyak banget workshop fotografi, mulai dari basic, dari mulai semi pro sampai ke tingkat pro-nya juga udah banyak banget. Dari mulai yang temanya bahas masalah visualnya, bahas masalah marketingnya, itu bebas. Kalian bisa banyak banget cari di internet. Kayak gitu. Oke. Terus belajar aja, terus jangan lupa ikut komunitas. Komunitas itu penting banget. Yep. Karena dari komunitas biasanya kita banyak tukar pikiran, banyak ilmu juga. Kita bisa pinjaman alat, pinjaman duit. Hah? Iya bener. Saling tukar job. Iya. Lempar job ya. Itu manfaatnya ikut komunitas biasanya. Jadi betul. buat kalian semangat, terus jangan menyerah. Tetap terus belajar motret. Nanti juga kalau udah mahir mah dicari kok. Oke, siap. Terima kasih ya Shihab dari RGB. Thank you. Gue Faisal dan ya Shihab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.